Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah kita dapat melaksanakan diskusi kita pada pagi hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ridwan SPSI MPSI Psikolog selaku narasumber kami pada pagi hari ini. Yang saya sayangi teman seperjuangan saya dalam melaksanakan KKN online berbasis media sosial, yaitu Mustanira, Nabila Putri Mustiani, Martina Eka Putri, Nur Arifi Kamali, dan saya sendiri Febriani. Dan yang saya hormati para penonton dimanapun berada. Baiklah, pada pagi hari ini kami melakukan wawancara virtual bersama narasumber kami yaitu Bapak Ridwan SPSI MPSI Psikolog dengan tema Dampak Psikologi Anak Usia Dini pada Masa Pandemi COVID-19. Baiklah, narasumber kami yaitu Bapak Ridwan SPSI MPSI Psikolog. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Selanjutnya, mari kita buka acara diskusi kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, kepada Mustanira kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mustanira, saya mahasiswi di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, semester 6. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber, yaitu Pak Ridwan. Kita ketahui sudah kurang lebih 3 bulan kita mengalami masa pandemi COVID-19, di mana kita melakukan pekerjaan dari rumah, sekolah dari rumah, dan jika tidak penting, tidak keluar rumah. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah pengaruh kondisi yang seperti ini bagi psikologi pada anak usia dini? Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mustanira. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ridwan SPSI MPSI Psikolog untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mustanira. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, saya sayangi, saya cintai para rekan mahasiswa kalian. Jadi seperti yang telah ditanyakan tadi, disampaikan tadi, maka saya coba untuk menjelaskan secara runtut bagaimana pengaruh psikologisnya pada masa-masa pandemi ini terhadap anak. Data dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ketika mereka menjalani proses pembelajaran di rumah atau school from home ini, maka didapat data sekitar 77,8% siswa itu kesulitan dalam belajar karena tugas yang juga menumpuk. Ya. Kemudian 37,1% siswa mengeluhkan bahwa waktu mengumpulkan tugas itu yang relatif pendek sehingga menjadi lelah dan kurang beristirahat. Nah, berdasarkan data dari Union Journal, maka didapat perilaku-perilaku yang itu bermasalah pada tataran si anak itu sendiri. Ada 10 perilaku yang mungkin kita coba untuk jelaskan ya, secara psikologis dampak-dampaknya terhadap anak. Yang pertama adalah yang disebut dengan perilaku regresif. Regresif ini adalah salah satu defense mechanism, bentuk pertahanan diri terhadap situasi-situasi yang menurut si individu tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman. Maka disebut dengan regresif, yaitu perilaku mundur ke belakang. Misalnya seperti menghisap ibu jari, ya,
guling-gulingan itu adalah perilaku yang seharusnya muncul di masa-masa bayi, tapi ini justru muncul pada saat sekarang. Gitu. Nah, ini adalah perilaku yang dalam tanda kutip mengalami hambatan psikologis. Yang kedua yaitu perubahan nafsu makan. Ya, perubahan nafsu makan ini ditandai dengan nafsu makannya menjadi berkurang. Dan demikian juga pada orang-orang dewasa, ya pada orang tua. Ya, bisa jadi terbaliknya, nafsu makannya berlebih, ya. Maka tidak heran ketika kita mendengar teman-teman atau mungkin ada anak-anak yang ketika dia di masa COVID ini menjadi tambah subur badannya, ya, atau jadi bongsor. Karena itu tadi perubahan nafsu makan yang bisa jadi makan berlebih atau mungkin tambah kurus, jadi makannya jadi berkurang karena banyak beban pikiran. Kemudian masalah tidur, ya, ditandai dengan hayalan-hayalan, gitu ya. Kemudian bisa jadi tiba-tiba terbangun di malam hari. Nah, ini tanda-tanda bahwa kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam bentuk stres. Gitu ya. Kemudian perubahan suasana hati atau disebut dengan mood. Tiba-tiba jadi menangis tanpa sebab musabab, tiba-tiba hilang gairah, ya, hilang motivasi untuk mengerjakan tugas, jelas hati tanpa rangsangan yang jelas. Kalau kamu kena marah, kamu sedih, wajar ya. Tapi ini tanpa ada situasi yang menyebabkan kita harus sedih, tapi tiba-tiba jadi sedih. Nah, ini perubahan mood yang kadang-kadang bisa terjadi. Kemudian anak berusaha untuk mencari jaminan. Apa maknanya? Jadi anak mencari jaminan, ya artinya orang tua harus bisa menjelaskan bahwa situasinya seperti apa permasalahannya, bahwa ini akan baik-baik saja kalau dilalui standar-standar yang seharusnya dijalankan, gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada tendensi untuk melekat pada orang yang terdekat, ya. Jadi merasa ketidaknyamanan, merasa ketidaksenangan, merasa ketidakbahagiaan, justru dia akhirnya menjadi kecenderungan untuk dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu terutama mungkin orang tua. Yang kemudian yang 7 itu penarikan diri atau denial, ya. Jadi lebih senang mungkin mengurung diri di kamar, apatis terhadap lingkungan. Nah, ini satu gejala juga ya secara psikologis akibat situasi yang membuat stres ini. Kemudian keluhan somatis atau biasa kita sebut dengan psikosomatis. Artinya ketika pikiran terganggu, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada dipikirkan, itu juga bisa dampaknya kepada tubuh. Akhirnya tubuh merespon dengan ciri-ciri somatis tadi, ya, ada yang jadi sesak napas segala macam. Nah, ini adalah dia menyerang pada titik-titik yang lemah pada si individu, terutama pada anak. Kemudian pemecahan masalah ini anak menjadi tidak fokus karena mungkin anak lebih terkonsentrasi pada hal-hal yang lain, pada yang bermain, pikiran-pikiran berkumpul, pikiran bersama. Jadi ketika dia ada tugas atau yang harus dia kerjakan, dia menjadi tidak fokus. Kemudian anak menjadi bertindak berlebih-lebihan. Misalnya anak menjadi mudah marah, anak menjadi bermusuhan dengan siapapun, ya, termasuk yang ada di rumah, anak menjadi cenderung membangkang, anak cenderung menjadi tidak patuh. Nah, itulah 10 contoh, ya, 10 contoh yang menurut Union Journal itu adalah perilaku yang memungkinkan pada anak terjadi pada kondisi pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Espasi psikolog atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Eka Putri, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini Pak, saya ingin bertanya, dalam kondisi pandemi ini, adakah dampak positif bagi psikologi anak usia dini? Sekarang kita bicara tentu pada hal-hal yang positif, ya. Membuat kedekatan pada anak ini menjadi intensif. Artinya anak dan orang tua lebih banyak di rumah, gitu ya. Jadi komunikasi bisa dibangun, ya. Bermain secara bersama bisa dibangun, karena mungkin selama ini orang tuanya juga ada yang sibuk bekerja, anak juga di sekolah, sehingga ini komunikasi kurang intens, maka kualitas di dalam hubungan itu bisa dibangun, yaitu sisi hal yang positif. Kemudian apalagi sisi hal yang positif di dalam konten penguasaan media, ya. Nah, itu dampak-dampak positif. Jadi intinya selama kita bisa berpikiran positif,
selalu akan ada hal-hal positif yang didapatkan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai dampak psikologi anak usia dini pada masa pandemi COVID-19. Baiklah Pak, sebelum kita tutup diskusi kita, adakah pesan-pesan yang dapat Bapak sampaikan kepada orang tua mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan psikologi anak usia dini di masa pandemi COVID-19? Baik, terima kasih. Ini sebagai closing statement saya gitu ya. Yang pertama itu orang tua harus tenang, ya. Karena orang tua tenang, berarti anak juga akan jadi tenang. Karena kita ketahui bahwa anak itu adalah miniatur dari orang dewasa. Apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, itu adalah bagian dari belajar dari lingkungannya. Kemudian orang tua bersama anak-anak bisa membuat jadwal kegiatan, yang sudah dirancang, disepakati bersama, kapan belajar, kapan tidur, kapan bermain, ya, bersama di rumah. Gitu. Yang ketiga, orang tua diharapkan jujur, ya, orang tua jujur menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Tetapi penjelasan tentang virus corona ini jangan juga kayak penjelasan akademis gitu ya, langsung buat teori apa sih arti COVID, dari mana asalnya, bentuk COVID dan segala macam, itu terlalu lebay juga saya pikir. Jadi jelaskan yang memang yang dibutuhkan anak saja, dia ingin tahu ini apa yang terjadi gitu. Kemudian ada hal yang juga mengkhawatirkan ya, pada saat kejadian COVID-19 ini, di mana ketika anak di rumah, anak sudah dibiasakan menggunakan HP ya, karena ini kontennya udah jadi kebutuhan ya. Jadi anak menggunakan HP untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu bisa menimbulkan edik ya, kecanduan, bisa menimbulkan perilaku agresif, bahkan juga secara fisik bisa merusak mata si anak itu sendiri. Kemudian jangan reaktif ya. Reaktif ini apa maknanya? Ketika ada situasi langsung berespon secara berlebihan atau lebay. Jadi ketika tahu ada COVID, jangan pergi kemana-mana, ini bahaya, ini virus di mana-mana ada menyerang kita. Jadi dibuat kondisi-kondisi panik ya, panik disorder, seolah-olah takut, seolah-olah mengancam, ini ada pembunuhan massal dan segala macam. Nah ini juga jangan seperti itu orang tua ya. Nah apa yang terjadi ketika kita terlalu panik menyikapi ini, terlalu stres menyikapi ini, maka secara otomatis dia akan menurunkan daya tahan tubuh. Tapi ada unsur lain yang menyebabkan daya tahan tubuh lemah, yaitu tadi faktor psikologis. Jadi panik disorder ya, sifat panik. Nah, itu tadi yang reaktif ya. Apalagi anak akhirnya tidak bereksplorasi dengan tubuhnya, tidak bereksplorasi dengan pikirannya, kognitifnya terganggu, afektifnya terganggu, psikomotor yang tidak dilatih, ya banyak sekali hal-hal secara perkembangan bahasa, ya, sosial, emosional menjadi terganggu semua ya, akibat yang dibentuk sendiri oleh orang tua. Ini mungkin poin-poin yang perlu diwaspadai oleh orang tua, yang perlu juga diperhatikan, sehingga mudah-mudahan ya kita sama-sama dapat melalui ini dengan baik, dengan sehat walafiat, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Dan kita siap menyongsong kehidupan yang baru ke depannya. Ya, mungkin itu pesan-pesan saya. Terima kasih kepada semua, ya, moderator, atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Ridwan Espasi Psikolog. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Saya akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.